Halo semuanya, balik lagi sama gue Retno. Video terakhir gue udah setahun yang lalu. Jujur susah banget untuk konsisten bikin video-video baru. Pertama karena juga nggak ada ide mau ngomongin apa lagi. Terus yang kedua emang belakangan ini lagi sibuk juga. Jadi untuk sedikit update, seperti yang kalian tahu dari video sebelumnya, gue ini kan lagi spesialisasi untuk penyakit dalam di Jerman, di kota Hamburg ini. Dan gue itu sejak awal tahun 2002 ini, sejak bulan Januari itu lagi kerja di bagian Intensive Care Unit ICU. Dan kerjanya ini 6 bulan di sana. Jadi akhir Juni ini gue akan selesai tugas di ICU. Dan seperti yang kalian tahu, ICU itu kerjaannya lumayan berat dan juga sangat shift-shiftan gitu ya. Jadi banyak kerja malam dan lemburnya juga. Jadi ya lumayan hektik, lumayan capek. Kebetulan hari ini gue lagi nggak kerja dan gue iseng aja gitu buka kanal, buka channel YouTube gue. Dan ternyata video pertama, ya bukan video pertama juga sih, video yang ngebahas tentang gue pengen balik lagi ke Indonesia itu lumayan udah dilihat sama, coba gue lihat ya. Gue lagi sambil buka videonya di YouTube, udah ditonton sekitar 2.500 kali. Dan ternyata banyak juga nih komen-komen baru. Jadi gue tuh selalu berusaha setiap berapa bulan sekali untuk ngebuka dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan baru. Em, tapi ternyata banyak juga yang keskip, makanya menurut gue untuk video kali ini gue akan bacain komen-komen kalian aja dan ngejawabin komen-komen kalian. Karena lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sama dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oke. Ada 27 komentar. Let's see ya, apa gue mau bacain semua apa enggak. Ya mungkin gue bacain semua supaya videonya agak panjangan. Em, ada komen-komen yang udah dari tahun lalu sih ya. Jadi kayak gimana ya? Ya bacain aja deh ya. Lai Serpong 86. Ini temennya Kak Kwita ya. Iya, saya temannya Kak Kwita. Halo Kwi. Kwita sendiri nggak tahu kalau gue udah punya YouTube video. Mungkin abis ini gue ngomong ke dia. Hehehe. Ada dari Anang Paskara Jasa. Semangat dok. Ya, makasih. Semangat juga. Ada dari Wahyu Rizky. Setuju dengan statement Dokter Katarina. Guys, sorry ya, bentar gue harus tutup jendela dulu nih karena berisik banget dari luar ada truk sampah. Bentar ya. So, balik lagi. Um, dari Wahyu Rizky, setuju dengan statement Dokter Katarina terkait sulitnya regulasi untuk lulusan dokter dari luar negeri untuk mendapat izin praktik di Indonesia. Semoga ke depan lebih dipermudah, padahal negara kita butuh tenaga dokter dalam jumlah besar tiap tahunnya. Miris sebenarnya aturan seolah-olah dibuat bahwa Indonesia jual mahal terkait standar, tapi ketika standar sudah dipenuhi, ada beberapa kesejahteraan yang tidak bisa direalisasikan untuk tenaga medis layaknya dokter. Saya sendiri lebih baik kerja di luar negeri, lebih sejahtera. Urusan kontribusi banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa menghadirkan fisik kita di tanah air. Sukses selalu untuk dokter Indonesia di luar negeri dan di tanah air. Ya, ya, setuju juga sama pendapat kamu Wahyu Rizky. Ya memang sih, nggak semua dokter sudah sejahtera ya di Indonesia. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk regulasinya, tidak hanya untuk dokter tapi juga untuk tenaga perawat ya. Em, Memang ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi ke tanah air. Tidak harus selalu ada fisik di tanah air, itu juga betul. Jadi semangat juga buat kamu. So, terus ada dari Creative Education. Kak mau dong trik kakak bisa belajar bahasa Jerman. Apakah kakak kursus atau kakak otodidak? Ada gak solusi buat masalah bahasa Jerman? Saya baru belajar bahasa dan gak ada kursus bahasa di sini.
Enggak, gue nggak belajar otodidak. Gue itu baru belajar bahasa Jerman itu setelah lulus SMA, ikut agen studi gitu. Kalau untuk belajar bahasa Jerman, kalau misalnya nggak ada kursus di dekat tempat kamu, mungkin kamu bisa lihat YouTube-YouTube, eh, video-video YouTube maksudnya. Itu ada kayak, bentar ya gue lihat, kayak ada isi Jerman atau apa gitu namanya. Bentar ya. Hmm, isi Jerman. Ya, ada video, ada YouTube namanya Easy German, pakai bahasa Inggris. Menurut gue, kalian bisa mulai sih belajar dari sini. Mungkin emang bukan bahasa Jerman yang baku, yang untuk proofing atau untuk ujian gitu. Tapi paling nggak kalian bisa ngebiasain denger orang Jerman tuh kalau ngomong seperti apa. Dan bagusnya dia ini ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kalian bisa misalnya kalian dengar, kalian pause, kalian rewind, dengerin lagi. Jadi kalian tuh bisa ngerti juga. Dan banyak juga pasti kursus-kursus online gitu kayak di Jerman ini kayak adalah beberapa yang menawarkan kursus-kursus Jerman tapi gue belum mau rekomendasi ya karena kalau gue rekomendasi tapi ternyata kursusnya kurang baik atau nggak sesuai dengan yang kalian mau kan juga nggak enak gitu. Jadi kalian search aja banyak kok kalau nggak salah yang nawarin kursus-kursus online gitu. Zubair Zainal, salam kenal dok, saya subscriber baru. Salam kenal, makasih ya udah subscribe. Saat ini saya masih menjalani internship dok, mau lanjut PPDS di Jerman dok setelah internship. Ya, semangat untuk internshipnya ya. Semoga lancar, terus bisa ngambil spesialisasi di Jerman. Underwater Doctor, dok saya mau nanya-nanya tentang PPDS internal di Jerman apa boleh? Boleh banget kalau saya ngerti. Masalahnya saya nggak ngerti untuk PPDS di Jerman karena saya kuliah S1-nya tuh di sini ya, dari awal. Jadi lulus SMA, pindah ke Jerman, ikut student college, terus mulai kuliahnya tuh di sini. Jadi itu caranya kayaknya beda ya. Kalau kalian udah kuliah duluan di Indonesia terus mau ngambil spesialisasi di sini, mungkin kalian juga bisa lihat channel YouTube lain yang ngebahas soal beasiswa melalui jalur PPDS. Oke? Cynthia T. Kak, aku udah pernah S1 Fisika di Indo tapi pengen lanjut S1 FK di Jerman tapi nggak punya dana jaminan. Kalau FK di sana namanya medicine, apakah bisa pakai dual studium untuk ke FK? Hmm. Kalau untuk kuliah di sini itu rata-rata harus punya dana jaminan. Kalau enggak ada surat dari penjamin yang menjamin kesejahteraan kamu di sini gitu. Em, Kalau fakultas kedokteran di sini namanya Human Medicine. Human itu ya human orang, medicine ya medicine. Apakah bisa pakai dual studium? Kalau setahu aku sih selama ini nggak bisa ya, kecuali kalau misalnya kamu kedokteran gigi, habis itu misalnya mau ngambil spesialisasi bedah rahang gitu, jadi kamu bisa pakai bedah gigi kamu terus ke nih pakai studium kedokteran gigi terus pindah ke kedokteran yang biasa. Itu aku tahu. Tapi kalau dari fisika atau apa segala macam, kalau nggak salah nggak bisa. Jadi harus antara selesai dulu studi fisikanya atau ya beneran ganti dan ulang dari awal. Laurencia Alisa, Kak mau tanya pertama-tama kakak mutusin buat sekolah ke Jerman ada rasa takut gak atau rasa ragu gitu? Waktu aku, waktu gue pertama kali mutusin untuk ke Jerman, kayaknya sih nggak ada sih rasa takut atau rasa ragu gitu karena namanya baru 16 tahun masih bandel-bandelnya gitu. Jadi ya sebenarnya kayak senang-senang aja gitu kayak melihat peluang untuk adventure, untuk bertualang ke negara orang dan
kan perginya pakai agen ya, jadi kayak nggak yang sendirian banget gitu. Jadi nggak ada rasa-rasa takutnya, nggak ada rasa ragu juga sih, karena ya waktu itu motonya ya jalanin aja, kalau bisa bagus syukur, kalau nggak bisa ya sudah gitu. Jadi ya begitulah mental saya dulu waktu ke Jerman ini. Aduh, ada yang pakai bahasa Hanse Cina nih, nggak bisa bacanya, sorry ya. Jangan dok, sebagai dokter lulusan Indonesia justru saya berniat melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jika dokter kembali ke Indonesia, dokter akan diharuskan untuk koas, clerkship, dan residensi lagi tanpa dibayar. Dan setelah clerkship pun, dokter harus mengikuti ujian nasional dokter lagi dalam bahasa Indonesia dan medical terms Indonesia, di mana dokter harus mengulang kembali seluruh pelajaran dokter dalam bahasa Jerman. Intinya dokter akan mengulang semua yang telah dokter bangun di Jerman dari nol. Mohon dipertimbangkan kembali dok, saya hanya beropini karena sudah melihat secara real selama 9 tahun berkarir di negara kita tercinta. Terima kasih dan kesyun. Terima kasih juga untuk info kamu. Ya sih, aku udah pernah dengar gitu cerita-cerita kalau itu susah banget dan segala macamnya. Jadi ya, tapi pengen banget pulang ke Indo, gimana dong? Hmm, harus dipikir-pikir lagi sih. Hmm, Densus AW. Selamat pagi dok, boleh minta Instagram dok? Saya ingin menanyakan step-step untuk lanjut PPDS di Jerman. Terima kasih dok. Instagramnya boleh diminta, ini Instagramnya. Untuk menanyakan step-stepnya, wie gesagt, aku nggak bisa terlalu kasih banyak info ya, karena nggak ngerti juga. Daripada infonya salah, mendingan tidak usah. I love Islam. Doain ya dok nyusul masuk kedokteran. Amin. Tahun depan 2022. Ini komennya udah dari 11 bulan yang lalu. Maaf ya. Amin ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nurul Hatianti. Dok, berapakah biaya kedokteran di Jerman? Mudah-mudahan bisa dibuatkan videonya. Jadi kalau untuk di Hamburg sendiri dan sebagian besar wilayah di Jerman itu, kalau biaya kuliahnya itu sendiri gratis. Mau kuliah apapun itu biayanya gratis. Yang ada itu biaya administrasi tiap semester. Itu sekarang kalau nggak salah sudah hampir 400 euro kalau di Hamburg. Tapi itu dapat yang namanya semester tiket. Jadi kalian tuh dapat tiket untuk satu semester, dan dengan tiket itu kalian bisa naik bus, bisa naik kereta sepuasnya di dalam kota. Jadi ya sebenarnya worth it aja sih. Anggap aja itu biaya tiket ya. Kemudian yang harus kalian pikirin ya sebenarnya tinggal biaya untuk sehari-hari, biaya makan, biaya telepon, internet, biaya sewa kamar, dan itu ya beda-beda tiap negara dan beda-beda gimana kalian mau hidup, mau yang hidupnya sederhana banget atau mau yang hidupnya agak nyaman. Dan itu udah banyak banget dibahas di videonya Kuita juga pasti ada. Oke, cari aja. Cecep Setiawan, kuliah kedokteran gak main-main kualitas ujiannya. Harus nilai teratas baru bisa masuk. Jadi agak lucu kalau dari lulusan Jerman susah masuk ke Indo. Sayang sekali. Memang. Jadi kalau untuk kuliah kedokteran di Jerman ini, sebenarnya kita diuntungkan ya untuk orang dari luar negeri karena ada yang namanya Ausländer Quota. Jadi kuota yang disiapkan khusus untuk orang-orang dari luar. Dan itu kalau nggak salah juga kuotanya itu dibagi-bagi gitu untuk orang dari Asia Timur, Asia Tengah, dari Afrika, dari Amerika Latin, dan sebagainya. Tapi meskipun gitu ya nggak gampang juga untuk masuknya. Jadi kayak nilai yang dibawa dari Indo, kalau misalnya kalian sekolahnya udah sekolah internasional itu beda lagi, nggak harus student collect. Tapi kalau misalnya kalian yang harus student collect di sini, ya nilainya harus digabung dan dibagi dua. Dan waktu itu ya memang harus lumayan tinggi ya. Kayaknya untuk nilai 2,0 aja tuh udah susah masuk ke dokterannya. Dan itu ya berbeda-beda juga tiap tahun, tergantung kalau kalian hoki, misalnya dari kuota negara kalian itu banyak dan dari negara tersebut nggak ada yang daftar, ya kemungkinan kalian untuk masuknya tentu lebih tinggi daripada kalau misalnya lagi banyak orang di daerah tersebut yang lagi banyak daftar gitu. Ya dan emang sayang sekali sih.
Kayak kita udah belajar sama-sama susah kuliah di sini, punya pengalaman kerja juga, tapi sampai di Indo tetap harus belajar ulang, belum ujian-ujiannya segala macem, dan selama waktu itu kan nggak bisa kerja ya, jadi nggak bisa dapat duit juga gitu, jadi terpaksa harus ngeluarin duit malah. Itu sih yang sayangnya. Aurelia Mahacinta. Halo Kak, makasih sudah meluangkan waktu untuk bikin video ini ya. Terima kasih kembali. Sering-sering bikin video tentang pendidikan kedokteran di Jerman karena aku pengen tahu banyak. Terima kasih Kak. Doain aja ya, Cynthia. Nih, Aurelia Mahacinta, sorry. Supaya lebih konsisten bikin videonya. Tapi kalau misalnya bikin videonya tentang pendidikan kedokteran terus, bosen nggak sih? Kayaknya bosen ya. Kayak nggak ada yang bisa dibahas banyak gitu. Ya pendidikan kedokterannya harus dijalani aja. Dark Raven, saya doakan yang terbaik buat dokter cantik dan semoga lancar, amin. Makasih ya Dark Raven, untuk doanya. Semoga kamu juga baik-baik di sana. Mus, dokter, dok, tips dan triknya dong. Aku mau lanjut residensi di Jerman. Kira-kira gimana ya prosesnya? Apa aja perlu aku siapin yang lulusan Fakultas Kedokteran Indonesia ini? Mus, lihat channel YouTube lain ya. Sorry. Orange 2, kedokteran Jerman gratis atau enggak Kak? Sama kayak jurusan lain di Jerman yang gratis. Udah aku jawab ya tadi. Jadi sama aja mau ke jurusan apapun itu selama emang di provinsinya di Bundeslandnya itu gratis ya gratis aja. Tapi ya itu segratis-gratisnya tetap harus bayar uang administrasi. Kenny Aditya, jangan balik dok. Oke. Idealisme dokter akan sulit diterapkan di sini dan waktu yang dokter habiskan untuk mengurus izin praktek di Indonesia tidak worth sama sekali dibandingkan dengan apa yang dokter dapat. Dokter juga akan menemui banyak kendala dalam sistem pembayaran kesehatan yang memaksa dokter harus mengurangi jumlah obat ke pasien. Bersyukurlah dok sudah dapat kesempatan sekolah di Jerman. Saran saya tetap lanjutkan karir dokter di sana aja. Ingat mantan presiden kita Pak Habibie, betapa kecewanya beliau ketika ide besar beliau tak dapat berkembang di Indonesia. Namun di negeri orang beliau dihargai setinggi-tingginya. Terkadang dalam hidup ini kita harus memprioritaskan kepentingan diri kita sendiri dulu daripada orang lain. Tidak melulu harus kembali ke negara asal dan memperbaiki sistemnya. Salam sukses Dr. Katarina. Salam sukses balik ya untuk Kenny. Makasih banget untuk concernnya. Memang sih akan sulit dan ya mungkin gak worth it juga. Jadi ya aku akan berpikir baik-baik ya. Apakah akan tetap stay di sini atau kembali ke Indonesia. Karana Narunda, halo dok, saya mau tanya di Jerman ada tanda-tanda dokter digantikan oleh robot gak? Apakah 30 tahun ke depan dokter masih dibutuhkan? Terima kasih. Halo Karana, kalau menurut aku sih kayaknya dokter tidak akan pernah tergantikan oleh robot. Um, ada teknologi yang sudah dikembangkan untuk hanya sebagai pembantu ya, untuk membantu aja gitu. Tapi tidak 100% untuk menggantikan tugas dokter tersebut. Karena kita harus bilang di kedokteran untuk mengurus pasien dan segala macam itu nggak hanya putih dan hitam, harus dibilang kayak gitu. Jadi tidak ada, kalau menurut aku ya, nggak ada kemungkinan dengan coding 010101 kalian bisa merawat pasien dengan baik atau menghandle pasien dengan baik. Karena kalau menurut aku sebagai dokter yang baik itu kita nggak cuma harus baik secara akademik, baik secara teori, ngerti semua hal, harus kasih obat apa dan segala macam. Tapi menurut aku sebagai dokter yang baik itu juga dokter yang harus punya hati, yang mengerti keadaan pasien, yang bisa mendengarkan pasien, mereka maunya seperti apa. Untuk memutuskan sebuah terapi kepada pasien itu sebaiknya ya memang harus diomongkan ke pasien karena menurut aku kita bisa melakukan segala hal yang
mungkin karena perkembangan zaman dan teknologi, tapi menurut pengalaman aku nggak semua terapi itu harus diterapkan, harus didengerin juga pasien itu maunya apa. Jadi menurut aku fungsi dokter itu kalau kita masih 30 tahun lagi mau memakai hati untuk merawat pasien ya nggak akan bisa digantikan oleh robot gitu. Eh, Komentar terakhir, Trinovri. Wah, temannya Kak Kwita yang kocak akhirnya nge-YouTube juga auto subscribe. Makasih Trinovri. Udah segitu aja komen-komennya. Kebanyakan nanyain soal gimana untuk spesialisasi di Jerman lewat jalur PPDS dan segala macamnya. Sorry banget aku nggak bisa ngasih tahu info untuk itu karena aku sendiri bukan spesialisasi yang melalui jalur itu. Jadi daripada aku salah ngomong atau ngasih info yang salah, mendingan kalian cari YouTube channel teman-teman lain yang ngebahas soal itu. Aku rasa pasti ada atau enggak kalian Google. Terima kasih juga untuk concern kalian yang udah bilang nggak usah dok, nggak usah pulang ke Indonesia, kembali di Jerman aja segala macam. Terima kasih banget. Aku masih pikir-pikir lagi. Sebenarnya pengen pulang ke Indonesia itu selain mau berkontribusi juga, itu ya karena emang ngelihat kalau orang tua itu sudah semakin tua, jadi sebenarnya lebih pengen deket juga sih ke keluarga gitu. Em, ya mungkin aku nggak akan pulang di 3-4 tahun ke depan, mungkin paling cepat akan 5 tahun ke depan. Dan selama itu ya aku akan menjalani spesialisasi aku sampai selesai. Jadi seperti yang aku udah bilang di awal video, aku kan sekarang lagi di intensive care unit, dan aku akan selesai akhir Juni ini. Kemudian aku akan balik ke stasiun atau ngerawat pasien stasioner itu untuk 3 bulan. Kemudian aku akan pindah lagi ke UGD. Di UGD itu aku harus bikin setahun dan setelah itu sebenarnya pendidikan aku selesai. Kalau aku mau, aku udah bisa melamar untuk ujian spesialisasi akhir tahun depan. Kalau aku mau, tapi kayaknya mungkin akan nunggu setahun setengah tahun gitu sampai aku ujian karena harus belajar lagi dan segala macamnya. Jadi ya, let's see apakah tahun depan, akhir tahun depan aku sudah menjadi spesialis atau tahun depannya lagi. Itu aja sih untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Kayaknya sih enggak. Jadi cuma untuk jawabin aja pertanyaan kalian daripada kalian dicuekin kan nanti kalian marah ngambek. Jadi segitu aja video untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Halo semuanya, balik lagi sama gue Retno di channel gue loh. Channel siapa lagi? Halo semuanya, balik lagi sama gue Retno. Setelah setahun vakum, cila vakum. Ya, sampai ke susah banget sih.